Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Subhan Yusuf di Rakyatku TV. Dan kali ini luar biasa, ada dua tamu saya. Dan kita sekarang ada di Wings Prime Hotel. Nah, siapa kedua tamu saya? Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, saya langsung perkenalkan dua narasumber kita kali ini. Dan saya langsung ke Pak Bos. Beliau Muhammad Ihsan Ramdhani sebagai General Manager Wings Prime Sanusi. Dan ada Mbak Vivi. Nah, mungkin yang perlu saya tanyakan adalah siapa sebenarnya Pak Ihsan. Nah, Pak Ihsan, boleh tahu tidak Bos, karirnya itu dimulai sebagai apa? Kita bisa buka masker ya, sambil nyantai kita ngobrol. Silakan Bos. Baik, terima kasih Pak Subhan dan rakyatku.tv.com hari ini. Karir saya sebetulnya kita di startnya itu dari tahun 95 dan saya sebagai waiter di salah satu restoran. Kebetulan restorannya itu Chinese restoran, Pak. Baik, tidak mulai dari hotel ya, Bos ya? Background saya bukan di hotel karena waktu saya dari SMA masuk kuliah pun saya masuk diploma radio operator radio kapal. Benar. Betul. Operator radio di radio sini, kapal. Cuma waktu itu saya istilahnya mencoba untuk mencari pekerjaan dan kebetulan saya dapat kesempatan masuk salah satu restoran Chinese, restoran di Jalan Sudirman waktu itu, dan memang itu restoran yang terkenal. Baik. Restoran Chinese yang terkenal dan saya mengawali karir di sana sebagai waiter. Jadi saya karir dari sana itu dari 95 kurang lebih sampai 97. Baik. Tapi alhamdulillah selama proses di sana bagi saya itu karir yang sangat cepat. Cepat sekali karena waktu itu saya masuk di waiter baru 3 bulan di posisi waiter saya dipromosikan waktu itu sebagai head waiter dan kebetulan dipercaya untuk pegang resepsionisnya restoran. Baik. Kemudian menjelang setelah 6 bulan kemudian saya di posisi sana, kebetulan owner kami membuka cabang baru dan saya dipercaya saat itu menjadi asisten restoran manager. Baik. Nah, dari situ 97 saya pegang itu restoran. Kemudian ada kesempatan saya, nah ini kesempatan yang sangat luar biasa. Baik. Waktu itu ada hotel bintang 5 Diamond yang akan buka di salah satu area Senayan, Gelora Bung Karno mungkin. Baik. Sekarang. Jakarta ya. Betul. Langsung kelas ibu kota. Iya, dan alhamdulillah kesempatan itu saya dapat di hotel tersebut yang mana hotel itu sangat prestisius sekali, luxury banget. Dan hotel bintang 5 kebetulan itu hotel yang paling besar saat itu tahun 97 opening di Hotel Mulia Senayan Jakarta. Baik. Dan di sana saya mulai karir di hotel itu sebagai asisten restoran manager. Langsung asisten restoran manager. Kebetulan itu hotel mempunyai 8 restoran. 8 restoran, termasuk 9 ada bangketnya. Baik. Salah satunya kebetulan saya dipercaya memegang restoran Thai food, khusus yang Thai, specialty Thai. Baik. Berjalannya karir saya di sana, ternyata saya dipercaya juga tidak hanya memegang salah satu restoran Thai waktu itu, dan saya dipercaya suruh pegang coffee shop. Coffee shopnya kan di sana besar sekali, kapasitasnya sampai 600. Kebetulan karena di sana waktu itu mau rebranding lagi, renovasi, akhirnya saya pegang itu coffee shop. Baik. Selama kurang lebih 2 tahun. Dan karena karir saya di sana terus diuji dan saya tetap istilahnya
mendapatkan satu kepercayaan ya memegang itu tempat, dan 2 tahun di sana pegang coffee shop, saya dipercaya lagi sama bos suruh pegang, tolong San kamu pegang klub, dan di sana ada klubnya lagi. Satu hotel berarti sudah 3 peran sekaligus. Iya, jadi saya saat itu suruh pegang salah satu klubnya. Baik. Sampai dari 2008 sampai 2010 itu saya pegang klub. Baik. Cuma hanya saya di sana sebagai restoran manager. Baik. Tapi dengan berjalannya waktu, saya mulai belajar dari basic restoran, F&B semua sampai belajar klub. Ada satu kesempatan lagi, cuma memang saya harus keluar dari hotel itu. Kebetulan saya ditawarkan untuk posisi asisten food and beverage dalam salah satu hotel. Baik. Kebetulan hotel tersebut lagi mau buka cabang baru. Jadi saya di sana masuk salah satu hotel namanya Orchard Hotel. Baik. Di daerah Jakarta juga. Dan kebetulan karena saya di sana ada basic club dan itu hotel memang ada sebagiannya entertainmentnya. Baik. Jadi di sanalah saya berpikir bahwa pengalaman itu memang menjadi satu guru besar buat saya. Disitulah experience-nya yang harus kita jalankan. Akhirnya saya dipercaya ke sana untuk pegang F&B-nya. Baik. Posisi saya alhamdulillah naik sebagai saat itu asisten food and beverage hotel baru pre-opening lagi. Baik. Karena saya di sana harus mengelola karaoke juga, restoran, bangket, dan waktu itu ada spa juga. Luar Itu biasa, under F&B. luar biasa. Gitu. Ini kalau saya baca karirnya habis waktu loh. Ini panjang perjalanan karir Pak Ihsan. Tapi kita langsung ke orangnya. Tapi saya mau tanya sebenarnya, apa sih sebenarnya kiat kan? Mulai dari waiters, tidak? Ini dasar banget ya. Tapi kemudian bisa apa kunci dari Pak Ihsan mungkin bisa menjadi inspirasi buat pemirsa Rakyatku TV dan siapapun. Ya. Apa sih kuncinya Pak Ihsan bisa kemudian cepat berkarir? Kunci saya sebenarnya belajar, Pak. Belajar. Belajar itu tidak hanya dari buku. Baik. Ternyata belajar itu di mana saya di sini ada tempat untuk ini ada pelajaran itu yang saya ambil. Karena buat saya ilmu itu yang membawa kita untuk mencapai karir. Benar. Kalau kita endingnya berpikir bahwa sebenarnya uang itu akan datang kalau kita memang sudah punya ilmunya. Baik. Ini luar biasa loh, luar biasa. Ini pesan yang mesti kita tanamkan bahwa belajar dimanapun Anda, wherever you are, Anda harus belajar dan uang akan menyusul ketika kita itu. Betul. Luar biasa, luar biasa. Nah, saya singgung sedikit. Beliau kalau si cantik ini sales marketing manager, panggilannya Mbak Vivi, tapi nama lengkapnya ada Arabnya, ada Portugalnya, Kalsum Devita Alexia. Jadi beliau mendampingi Pak Ihsan dalam mengelola manajemen with Prime Hasanuddin. Nah, Bos, saya mau tanya lagi nih, ada tidak dalam proses perjalanan kan suka duka ada pasti, ya kan? Nah, yang paling berat itu kan solve problem. Apa yang menjadi kunci kemudian bisa kembali lagi kan? Belajar di mana-mana, tapi kan pasti ada problem yang terus kita hadapi. Manusia itu penuh dengan problem, tapi kok dengan mudahnya bisa dilalui begitu, bro? Baik. Ada memang problem yang waktu itu sangat berat. Itu berhubungan masalah dengan ekonomi. Baik. Makanya tadi kenapa saya bilang ilmu itu kalau kita pegang, uang itu akan datang ngikutin. Jadi waktu di saya posisi karir saya di hotel bintang 5 terus turun ke bawah, itu jungkir balik secara salary itu down banget sekali. Down sekali. Dan kebetulan posisi rumah saya di Bogor, hotel saya di Jakarta Barat. Itu kalau perjalanan Pak, kalau naik motor saja itu sekitar 2,5 jam. Ya, apalagi Jakarta macetnya balik. Itu yang saya harus sampai ini yang mungkin yang problem yang saya jalani waktu itu. Kalau saya pulang balik itu, saya harus makan waktu lumayan lama. Dan saya ngebela-belain, cuma saya bilang, hari ini saya tidur di hotel.
Saya maksudnya tidak pulang, saya coba ya itu istilahnya karena perjalanan saya jauh sekali untuk pulang, saya ngorbanin untuk tidur di locker. Terus besok pagi lagi saya harus fresh lagi. Mungkin sampai saya pernah tidur di hotel itu bukan arti di kamar ya, tapi di locker karyawan. Di locker tidur, karyawan. karena saya harus set up itu hotel dari nol sampai ini. Itu yang istilahnya membuat saya fight spirit saya itu yang biasa. Itu yang saya harus ini. Karena saya bilang enggak masalah saya harus misalnya turun, posisi saya pun saat itu naik, tapi once saya akan mendapatkan nanti di kembali. Karena waktu itu Pak begini, waktu saya karir di nol, waktu saya waiter, saya pernah melihat salah satu manajer saya yang tinggi, besar, pakai jas, pakai dasi segala macam. Cuma saya pernah berkata dalam hati saya, kapan ya saya bisa seperti itu? Tanpa disadari setelah saya pakai jas, pakai dasi beberapa tahun, saya belum sadar. Tapi di saat saya lagi duduk, saya pernah berkata, kapan saya bisa pakai dasi, pakai jas, ternyata ini loh saya pakai. Ini loh saya pakai ternyata. Luar biasa. Itu ternyata mimpi itu ya kita kadang-kadang bonus ya. Datang gitu pun. Kalaupun salary pun tiba-tiba kalau kita ketemu dengan ini, experience kamu ini. Sampai saya menggelutin dunia entertainment. Nama entertainment kan karaoke ketemu dengan namanya alkohol seperti apa. Ya kita harus jalanin seperti apa. Tapi pada endingnya di saat saya ketemu dalam kebetulan saya waktu itu hijrah dari Jakarta ke Lombok tahun 2016. Kebetulan di sana hotel ownernya bilang, Pak Ihsan kebetulan saya mau buka karaoke di sana, bisa bantu untuk setup. Oh saya bilang oke Pak, dari nol sampai ini saya selesaikan semua. Dan itu experience yang saya bisa kasih. Dan itu nilainya akhirnya ya bisa itu kembali. value-nya enggak bisa diukur. Betul. Berapa how much Anda dibayar untuk betul. Moto hidup, Bos. Moto hidup saya selalu saya bilang, saya ingin menjadi orang yang bisa bermanfaat orang baik. Karena saya senang sekali untuk berbagi ilmu. Karena beberapa karir teman-teman saya yang sudah berkarir itu sampai sekarang pun kadang-kadang begini, Pak Bos, bantu saya dong. Kenapa? Ini kalau untuk setup gini bagaimana? Itu cara ngitung kos begini, ini segala macam. Sampai SOP pun kadang saya suka share. Oh beginilah begitu. Itu yang saya ada nilai kepuasan. Saya tidak hanya cuma, waduh saya senang berarti masih dicari orang. Dan moto itu sebenarnya sudah dianjurkan oleh sebelum-sebelumnya Nabi kita bahwa manusia betul. dikatakan bermanfaat ketika bisa berbuat bagi banyak sebaik-baiknya manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Luar biasa motonya. Mbak Vivi, boleh tahu tidak kenapa mau ikut sama Pak Ihsan? Kemudian bisa diceritakan nggak keseharian Pak Ihsan nih? Ini kita mau langsung denger nih. Silakan Mbak. Kenapa mau ikut Pak Ihsan? Yang pastinya karena saya pengen belajar banyak dari Pak Ihsan juga. Jadi di tempat saya bekerja, saya selalu melihat leader saya, Pak. Saya selalu berharap bahwa suatu saat saya bisa seperti mereka. Pak. Jadi saya mempelajari bagaimana mereka menghandle dari sekian banyaknya karyawan yang mereka punya, bagaimana caranya mereka bisa menjaga komunikasinya, karena kan setiap karyawan itu kan beda-beda Pak ya, bagaimana cara men-treat mereka ya, saya mempelajari itu semua Pak. Jadi suatu saat ketika saya ada rezeki, kesempatan, saya bisa ingat, oh iya kemarin leader saya seperti ini cara membaca situasinya, memperlakukan karyawannya, dan itu pastinya saya akan terapkan juga di kedepannya. Kaderisasi juga diterapkan ya. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, makin menarik perbincangan kita. Sudah kita bedah siapa Pak Ihsan, Mbak Vivi juga kenapa tertarik dan lain-lain. Nah sekarang kita masuk fasilitas apa sih yang bisa membedakan yang lain dengan Wisprime atau nanti. Silakan bosku. Baik, yang menjadi satu ikonnya di Wisprime Hotel Hasanuddin ini satu dari strategi tempat ya. Kita punya tempat strategi sekali. Betul. Karena kita percis di depan itu ada bundaran perempatan di Taman Macan. Jadi semua orang
akses untuk kemana, ke bandara, ya ke pelabuhan, itu ke kota pun kita tuh selalu terlihat. Baik. Nah, untuk fasilitas yang ada di Wisprem Hotel Hasanuddin ini, kita punya kamar total 147 kamar. 147 kamar. 147 Baik. kamar. Ada kolam renang juga saya lihat di depan. Fasilitas restoran di lantai 3 itu Malino Restoran. Kemudian kita punya juga kolam renang untuk fasilitas tamu juga, dan kita punya 3 ruang meeting yang bisa digunakan untuk biasanya government ataupun kegiatan-kegiatan yang kita bisa fasilitasi untuk tamu. Baik. Harga hotel bos bersaing. Sebetulnya harga hotel itu kita sangat bersaing ya. Kita hanya cuma harga di kisaran 350.000. 350.000 loh untuk kamarnya. Terus ada lagi hadiah-hadiah yang diberikan loh. Bener. Pasti, apa sih pasti. hadiahnya? Apanya Pak? Saya lihat ada di belakang ini ada hadiahnya kalau kebetulan kita lagi ada promo setiap weekend. Kalau ambil paket kamar 350 itu sudah termasuk sarapan 2 orang, dan kita dapat lagi free untuk makan barbecue setiap hari Sabtu. Ya, setiap hari dengan fasilitas berenang juga dan sarapan. Gitu. Itu gratis loh. Gratis ya, Pak. Barbeque-nya Gratis. Luar biasa. Gratis. Anda nginap dapat barbecue. Soal barbecue kita akan bahas di segmen selanjutnya. Bos, apalagi yang menjadi andalan? Mungkin misalkan ada setiap saat ada dikasih diskon atau mungkin yang lainnya. Kalau untuk diskon itu pasti Pak ya. Kadang-kadang kita punya lagi promo kamar-kamar yang di harga kurang lebih 335, kalau di hari-hari biasa itu dapat diskon 10% di F&B, terus diskon lagi laundry, itu kita bisa berikan kepada tamu. Itu loh murah, ada diskonnya beberapa. Mbak Vivi ada mau ditambahkan silakan. Iya, selain itu juga kita ada promosi untuk menu, namanya bed menu. Baik. Jadi ada 4 macam menu, itu juga kita akan selalu ganti-ganti menunya sesuai dengan permintaan. Mungkin ada masukan dari tamu-tamu yang mungkin ingin menu tambahan-tambahan apa, itu kita akan review selama 3 bulan Pak. Baik. Jadi untuk yang sekarang ini mungkin menu andalannya ada bakmi pangsit. Itu sebenarnya yang saya mau tanyakan tadi. Menu andalannya itu apa-apa di sama nasi goreng telur asin. Baik. Buntut sambal hijau. Baik. Sama ada satu lagi menu yang harus nanti dicoba sama Pak Sulan. Baik. Ini luar biasa loh. Dan bos, ada tidak trik khusus yang diberikan kepada teman-teman Wisprem walaupun corona tetap segar-segar saya lihat, sementara orang kewalahan semua nih. Alhamdulillah. Jadi berkat memang dari Bapak Anggiat juga nih ya. Jadi alhamdulillah karyawan kami sudah 2 kali diberikan vaksin. Baik. Kena vaksin, dan kita tetap selama corona ini kiat-kiat kita memang apa sih demandnya tamu untuk animo ke hotel itu apa gitu kan. Ya sejauh ini rata-rata tamu melihatnya ada promo apa yang menarik. Nah itu yang gimmick-gimmick yang kita selalu berikan, dan itu biasa itu yang kita harus kita berikan ke para orang kan biasa ada di rumah kan. Ini nggak ada ya kan? Alhamdulillah kita semua normal kita normal. Luar biasa, kita harus acungkan jempol dong kalau begitu. Bisa dibagi nggak resepnya itu tadi ya? Iya. Harus pintar membaca ini. Betul. Kita harus pintar membaca situasi. Jadi kalau bisnis ini lagi kesini nih, apa sih animo tamu ini apa? Masyarakatnya seperti ini, ayo kita coba buatkan. Ada gregetnya kan? Ya pasti tamu, wah iya, ini yang kita cari. Nah itu yang kita sampai antar jemput apa semua. Betul. Seperti kita kan buat waktu itu kita pernah bicarakan di sebelumnya, kita punya bento box, di mana orang kalau mau ke hotel agak susah atau mau turun ke restoran dan susah, kita siapin dengan harga cuma 30.000 udah komplit. Bu, mau diantar kemana? Kita antarkan, nggak perlu karena biaya-biaya lagi seperti di online kan. Kita langsung free, kita itu yang gratis. Biasa cerdas memang bosnya Wisprem Hasanuddin. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV masih bersama Pak Ihsan dan Mbak Vivi. Nah sekarang ada makanan di depan saya. Kalau ini katanya namanya nasi goreng Wiz, sesuai dengan nama hotelnya. Nanti mau dijelaskan apa-apa sih, Bos?
silakan bisa dijelaskan harganya dan pemirsa bisa langsung datang ke Iya, ini sebenarnya menu yang andalan. Ini andalan dari Wish pertama. Karena kenapa bilang Wish? Karena Wish itu lebih identik ke warna hijau. Ini hijau benar. Hijaunya ini itu bukan pakai pewarna makanan, tapi kita dari sayuran yang kita olah. Sehingga menjadi warna hijau. Ini pengalaman kemarin diterapkan di sini ya, Bos. Iya, jadi kita jago. Baik. Ya, ini jadi lebih aman jadi konsumsinya. Jadi bukan dari pewarna atau apa. Ini memang sayur yang kita olah, akhirnya nasi dari warna putih menjadi warna hijau. Dengan beberapa kondimen biasa ayam goreng, telur, mata sapi dan lainnya. Ini seperti ini. Kalau itu? Nah, ini sebetulnya yang tadi Mbak Pipi sudah dijelaskan, kita sebetulnya ada namanya promo bed menu. Bed menu ini memang kita programkan supaya tamu-tamu kadang-kadang di kamar itu bosan, makanya disebutnya bed menu. Saya setupnya itu di tempat tidur. Di saat tamu masuk buka pintu, yang kelihatan itu biasanya hanya tempat tidur saja, Pak. Kita pas buka pintu ngeliat tempat tidur kok ada menu, ada apa itu? Nah, itu yang kita jadi andalan. Itu strategi kita. Jadi pas dia masuk sudah ngeliat di tempat tidur kok ada menu ini. Pasti dia ambil. Itu yang pertama dibuka, ambil dulu. Nah, dilihat. Nah, ini menu pilihan. Menu ini untuk bed menu saya sengaja dibuat istilahnya per 3 bulan supaya tamu itu tidak bosan. Jadi tidak terlalu banyak sih kita buatnya, kurang lebih 4, makanya kita per setiap 3 bulan kita ganti. Nah, saya kadang-kadang berpikir muter kemana-mana hotel, rata-rata pasti di hotel ada namanya sop buntut. Sop buntut seperti sop buntut. Cuma saya pikir lagi karena saya memang backgroundnya F&B. Buntut apa yang kita buat? Saya biasanya memang suka makan kuliner di pinggir-pinggir jalan. Saya suka makan pedas. Orang di sini juga suka makan pedas, asam gitu. Nah, baru saya idekan coba bikin buntut bakar sambal hijau. Ketemulah ini saya baru buat. Dilihat nih, asik nih. Ini memang segar gitu loh. Dibilang terlalu pedas juga enggak, tapi memang segar. Jadi rasa untuk bau bakarannya itu ketemu dan sambal hijaunya yang benar-benar fresh. Sambal hijaunya yang paling enak. Boleh tahu enggak? Ini enak di kantong enggak? Bisa tahu harganya, Bos? Ini kalau makan ini cuma harganya 30.000. 30.000. Kalau orang mesen buntut itu kan di atas 70 kan 80. Ini cukup 50.000 saja. Ini 50, ini 30. Dan ini kalau untuk di kamar sudah dapat minum lagi. Sudah dapat minum lagi. Jadi tidak hanya makan saja, mesen ini sudah dapat minum, puas. Luar biasa. Ada tidak menu lain lagi yang diandalkan? Ini kan 2 nih. Ini 2. Andalan lain? Ada cake atau apa? Kalau untuk andalan lain selain menu ini, saya juga buat nasi goreng yang telur asin. Jadi kalau kita dimasak nggak kelihatan telur asinnya, tapi ada hanya di atasnya doang. Tapi pas dicoba, kenapa asin? Nah, itu telur asinnya ada. Luar biasa. Kemudian kita juga kalau saya di sini kan terkenalnya nyami ya. Saya buat lagi ada. Kita bikin aja mie pangsit. Karena di sini kalau namanya mie pangsit itu mie ayam lah ya. Tapi saya buat lagi yang seperti, karena saya melihat orang-orang Makassar ini seneng-seneng yang agak pedas, seger gitu ya kan. Berkuah-kuah ya, dan terjangkau. Betul. Terjangkau sekali. Kalau kita ngomong masalah dessert, mungkin hari ini tidak bisa di-display. Saya saya buatkan ini ada dessert namanya ice cream in coconut. Ice cream in coconut. Jadi fresh coconut kita kupas, buka, jadi airnya dibuang. Nah, di situ kita masukkan 3 varian ice cream. Luar biasa. Ya, terus nanti dikasih flan dan sebagainya, mau strawberry atau apa. Jadi kalau dia makannya itu sama kelapa-kelapanya. Ini dibayangkan aja sudah enak, apalagi kalau di depan. Nah, itu yang untuk dessertnya kita ada. Terus Mbak Pipi gimana respon yang tamu-tamu atau? Pastinya kalau respon tamu, kalau yang paling sering mereka minati itu adalah, karena kan ini sudah duluan lah ya. Udah lama ya. Ini pertama ciptanya Pak Bos ya. Jadi pasti kalau sering kita tanya, kok ini bisa warnanya hijau. Pastinya kita jelasin lagi seperti yang dijelasin Pak Iksan. Kemudian yang paling terbaru sekarang kan yang bed menu ini. Jadi ini kan harganya ekonomis banget ya, bersaing banget. Tapi dari segi taste-nya sendiri kok bisa seperti rasa yang udah mahal-mahal di luar sana.
itulah yang sering dibicarakan sama tamu, Pak. Baik, ini beneran di luar saja ini 30.000 kan ini hotel. Ya. Hotel. Ini harganya 30.000 dan ini 50.000. 50.000. Iya, murah serius. Untuk ukuran-ukuran seperti ini murah. Apalagi Buntut. enak. Dibakar pula. Iya, dibakar Sambal hijau pula. Pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Pak GM Wish Prime Hasanuddin, Pak Ihsan, dan Sales Marketing Manager ada Mbak Vivi. Dan yang kita mau bahas ini yang ditunggu-tunggu, Barbecue Day. Apa sih sebenarnya yang menjadi ini kan luar biasa nih, weekend package. Ini di belakang nih, bisa dilihat 75.000, tapi kalau dilihat menunya luar biasa. Oke, sebetulnya konsep awalnya memang saya mikirin apa ya, kita punya fasilitas kolam renang ya. Terus saya cuma berpikir gimana supaya kolam renang ini kalau di jam-jam malam ini berfungsi dan bisa menghasilkan. Nah, dengan kondisi pandemik ini orang tidak boleh keluar atau pergi kemana. Nah, saya minimal memfasilitasin tamu-tamu kamar ini nggak usah cari makan keluar. Nah, kita fasilitasin dengan tadi konsepnya seperti orang bilang mungkin kerennya sekarang itu nongki-nongki lah ya. Atau ada orang bilang kongko-kongko. Nah, ini saya buat konsep seperti itu. Jadi dengan harga yang benar-benar murah, 75.000, all you can eat barbecue, di mana kita ada daging. Ini sepuasnya. Sepuasnya, Pak. Sepuasnya. All you can eat. Sepuasnya 75.000. Saya potong dulu. Pemirsa, kalau mau makan sepuasnya di Wish Prime Hasanuddin, Anda bebas memilih. Ada barbecue day. Lanjut. Iya, dan ini saya ambil di setiap hari Sabtu. Karena weekend malam ini, minggu. Malam minggu. Biasa kan kalau orang-orang weekend ini kan cari tempat ya, mojok-mojok dengan suasana yang terbuka. Nah, ini kita siapkan seperti ini. Jadi barbecue-nya tuh macam-macam dari daging. Yang tadi Pak Cuman bilang kita pakai daging import, kita pakai ini sebenarnya kita memberikan bukan ngeliat dari cost-nya, kepuasan tamunya saya akan berikan. Ini loh yang kita bisa berikan ya, dari dagingnya gitu, ada bermacam ayam, sosis, berbagai macam sayuran yang kita bisa bakar. Kemudian juga di luar barbecue-nya juga kita ada siapkan juga main course-nya, seperti ada nasinya, sayur, lauk pauk yang lainnya, mie dan sebagainya. Tapi itu all 75.000. Nasinya semua sampai kenyang. Sampai kenyang, Bos. Sampai kenyang. 75.000 all you can eat. Luar biasa. Iya. Tapi bisa dipesan kan keluar? Kalau misalnya misalkan kalau untuk konsepnya catering kita bisa. Jadi biasanya kalau misalnya Pak bisa nggak outside catering gitu kan, untuk misalnya 20 orang di rumah, itu di bisa. Rumahnya kita bisa fasilitasin kok Pak. Misalnya Pak saya mau bikin barbekyuan di rumah, kita bisa. Bisa kita. Misalnya di rumahnya dia punya outdoor yang bisa kita siapkan fasilitas nanti untuk catering. Dan kebetulan juga di sini kita ada weekend package-nya. Jadi orang kalau nginep itu makan, kebetulan ini sudah dapat free ini ya. Kalau saya ngambil kamar paket begini sekalian makan ya sudah. Yang harganya bisa terjangkau 350, dua sudah nginep breakfast dapat lagi satu. Iya. Berarti kalau misalkan 2 orang, misalkan pasangannya mau nginep, tambah satu lagi ya. Siap. Datang di kolamnya. Ini kolamnya terbuka loh. Terus ada kayak di Pantai Losari ada meja-meja gitu kan. Iya, betul. Itu bayangannya bisa enak loh, Bos. Ya. Lu datang ke sini. Terus boleh tahu tidak? Apa sih sebenarnya? Mungkin tesnya. Saya mau langsung ke tesnya. Karena ini bos restoran yang dari dulu, boleh tahu tidak? Kalau untuk taste-nya yang kita buat ini kembali lagi ke
kearifan lokal gitu, pedas, asamnya itu ada. Waduh. Jadi saya tidak mau mengeluarkan misalnya, kita kan marketnya di sini Pak. Makassar ini kan sedang ya pedas, asam, seperti yang seger-seger gitu. Nah kita kembali ke sana, taste-nya ke sana. Baik. Gitu. Luar biasa. Dia baca bener. Luar biasa. Pemirsa jangan kemana-mana. Kita masih akan bahas soal Babrikude. Pemirsa Rakyatku TV masih bersama Pak Ihsan dan Mbak Bibi. Ini kita masih singgung soal Babrikude. Apalagi sih yang disiapkan? Saya dengar ada yang bisa menyanyi, please. Iya, jadi kita siapkan untuk karaoke itu secara gratis. Ada karaoke-nya? Ada karaoke-nya. Jadi bisa nongki, makan sambil karaoke. Sepuasnya. Udah dapat semua, Bos. Oke. Ya, jadi untuk tamu-tamu yang ingin ngajakin keluarga atau mungkin pasangan, rekan kerja bisa nongki-nongki barbecue night di Wisprem Hasanuddin setiap hari Sabtu. Harga untuk barbecue day-nya itu 75.000 per orang. Sudah bisa makan sepuasnya dan bisa menikmati fasilitas karaoke-nya, Pak. Luar biasa. Itu disediakan secara gratis untuk fasilitas karaoke-nya. Emang cerdas bosnya. Nah sekarang mungkin closing speech, apa harapan Pak Ihsan? Ya, harapan kami sih di insan pariwisata dalam kondisi pandemik ini kami tetap berusaha memberikan yang terbaik kepada semua tamu dan juga tim kami di sini karyawan, khususnya kepada tamu-tamu dalam masa pandemik ini kita tetap selalu menjaga 5M itu yang sebetulnya yang baik. Dan kami juga hotel selalu tetap menjalankan protokol kesehatan dari diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari dari kerumunan dan menghindari dari istilahnya aktivitas-aktivitas. Dan kami juga tetap selalu menjaga hotel kami ini selalu dalam keadaan bersih dengan adanya kegiatan disinfektan atau penyemprotan rutin. Ini karena dalam masa pandemik ini memang kita semaksimal mungkin bagaimana cari celah ya, kesempatan apapun yang kita bisa berikan, tapi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Yang mudah-mudahan sih dalam kesempatan ini dengan berbagai macam trik-trik kita yang bisa diberikan kepada tamu-tamu dengan fasilitas ataupun promo dan apanya, ini bisa istilahnya membangkitkan lagi pariwisata ini, khususnya hotel ini bisa tetap eksis dan bisa memberikan sesuatu yang baru lagi untuk kedepannya. Luar biasa, Mbak Bibi. Apa harapannya ke depan bisa ditambahkan? Silakan, Mbak. Kalau harapan pastinya dari sisi saya sendiri sales marketing inginnya tetap bisnis itu bisa gimana caranya masuk terus Pak. Jadi untuk pandemi ini bukannya bikin kita semakin down, tapi bikin bagaimana motivasinya, apalagi sih ini bisnis yang bisa kita garap. Kita lihat peluangnya seperti apa sehingga hotel tetap bisa ekonominya tetap bisa berputar, Pak. Karena kan kita di sini banyak karyawan, Pak. Itu yang tetap kita harus pikir. Luar biasa. Pak Ihsan, Bos, thank you, Bro. Terima kasih Mbak Bibi, thank you, Bro. Pemirsa, saya Subhan Yusuf. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.